Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Arif Fauzi di channel Studio AF23 bersama Pak Farah sang penulis dan juga orang nomor 2 di Wonosobo, Pak Agus sebagai. Iya. Gini Pak, Pak Agus kan pernah muda nih. Iya. Pernah bayangin nggak sih apa jadi bupati lah, jadi orang seperti saat ini megang banyak kepala bagi organisasi dan saya cita-citanya itu sepele. Dulu anak saya itu sekarang radio mas. Saya tuh kan tetap itu penyiar hujan. jadi penyiar. Berarti jadinya itu luar biasa mas. Saya pengen ini penyiar tuh wartawan. Kenapa itu? Makanya penyiar hujan itu buat didukung banyak. Seru banget tuh. Kedua ini wartawan kan ono kita masih nulis. Padahal saya tidak nulis ya. Saya senang sharing aja Pak. Iya. Jujur nih Pak Agus, sebenarnya sifat Pak Agus itu seperti tegas seperti bapaknya atau gimana gitu? Nah itu tegas. Bapak menilai sendiri. Iya, sebetulnya tegas dalam arti kalau saya tegas itu melakukan keadaan kejujuran, bukan kemarahan. Karena orang kan tegas dengan kemarahan yang itu salah. Gitu. Orang marah dia tegas, dia menyakiti orang itu tidak tegas. Tegas itu dalam arti kita jujur, kita adil. Gitu. Terus saya kan koboi, saya gondrong pakai jauh lagi segini mas. Wah, keren. Bangunnya jin bodol. Nih kaget bolong-bolong kayak motor pinjaman ya. Rocker. Nyonya saya modeling ya, Jawa Timur, cantik, anak orang kaya, dan sampai mau jodohin yang udah makan, sekolah dilarang ya, dan sebagainya. Nah akhirnya itu saya baikkan. Aneh ya. Jadi bentar Pak, saat pandangan pertama itu kok bisa mantap. Wah ini orangnya. Nyonya itu naik bis itu lembut banget itu. Lembut, cantik, manis. Memang putri ya, model Jawa Timur. Cantik kebanggaan saya. Saat itu jual mahal atau langsung? Aku melakukan Mbak Yuni Ponaan. Oh. Jadi aku sering nyonya kan, tapi ngobrolnya Mbak Yuni Ponaan. Itu baru main Kartini Ngawi gitu. Terus saya tertaca itu ketemu. Tanya apa? Seru ya, gini Pak. Semuanya sebelah seru lah. Ya ceritanya nggak kalah karuan pokoknya. Di top film menyanyi ya. Baik dong jadi betul-betul di film kan itu. Dia asik ya Mbak ya. Asik. Nah pagi filmnya juga kok buku karangannya Mas Arif dan Mbak Farah lu. Siap ya? Siap, insya Allah. Wah nanti ditulis ini. Nyanyi juga seneng Pak ya? Saya apa saja sama breakdance bisa. Breakdance. Terus saya juga juara ngaji ada kayak tadi piagam juara adan juara satu saya. Juara adan. Dulu kan bagus mengenai SMP, sekarang udah suara ini cetak. Saya lagi bayangin nih, apa namanya? Saya juara puisi juara satu juga, deklamasi. Agus ini menghabiskan waktu mudanya itu loh, ngatur waktunya itu gimana? Benar-benar produktif. Iya, alhamdulillah Allah memberi banyak, dan itu diniatnya saya menghibur mas. Sebenarnya saya bonek, diniatnya menghibur ramai, sama tidak merugikan. Berjuta-juta kawan itu sangat kurang. Satu lawan itu kebanyakan. Jangan membuat kita mencari lawan. Karena lawan itu tidak saya cari kadang-kadang makanya kita upayakan mencari kawan dan kita tidak usah diperbudak oleh harta, tapi dengan nilai-nilai cinta bersama hambaan. Kalau kita diberi kekuasaan, kita tentunya membantu yang agar kuat, bukan untuk menginjak. Satu lagi kita tambah ada, ya. Saya lebih suka memaafkan sejuta orang yang salah daripada menyalahkan satu rakyat benar. Itu karena tidak ada yang sempurna manusia. Jangan merasa kita paling baik, yang lain jelek. Karena ada pepatah kan, iya namanya gajah di peluk mata tak tampak. Kuban umumnya manusia itu merasa dirinya paling sempurna, paling baik.
yang lain itu jelek semua gitu. Ya untuk itu kita menyadari kita akan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Arif Fauzi di channel Studio AF 23 bersama Pak Farah sang penulis dan juga orang nomor 2 di Wonosobo, Pak Agus sebagai Agus Subagio. Iya. Monggo Ya bagus dan bahagia dengan dia. Ya kali ini Pak, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Ya tentunya mengulas lebih dekat dengan sosok ya dengan kasih sayang. Ya kasih sayang. Kalau sesuatu dasarnya kasih sayang. Ya. Monggo Pak Farah, silahkan. Yang pertama kali saya ingin tanyakan adalah prinsip hidup Bapak itu apa? Yang singkat dan jelas. Berjuta-juta kawan itu sangat kurang. Satu lawan itu kebanyakan. Jangan membuat kita mencari lawan, karena lawan itu tidak saya cari kadang-kadang. Makanya kita upayakan mencari kawan. Dan kita tidak usah diperbudak oleh harta, tapi dengan nilai-nilai cinta pada sesama hamba. Kalau kita diberi kekuasaan, kita tentunya membantu yang agar kuat, bukan untuk menginjak. Satu lagi kita tambah ada. Saya lebih suka memaafkan sejuta orang yang salah daripada menyalahkan satu rakyat benar. Itu. Karena tidak ada yang sempurna manusia. Jangan merasa kita paling baik, yang lain jelek. Karena ada pepatah kan? Iya, namanya gajah di peluk mata tak tampak. Kuban umumnya manusia itu merasa dirinya paling sempurna, paling baik, yang lain itu jelek semua itu. Ya untuk itu kita menyadari kita akan sempurna. Sebenarnya di lagu itu sempurna sama di rokok itu hanya Allah. Saya sih gini Pak, orang itu biasa memandang setelah orang itu jadi apa. Nah orang kadang lupa masa lalunya seperti apa, sejarah hidupnya itu seperti apa lah. Sebenarnya saya di sini itu juga sama Mbak Farah pengen. Oh iya silakan Mbak. Sebenarnya pengen apa ya, mengulas lebih dekat dengan Pak Agus. Jadi ya, gini kasarannya melihat Pak Agus sekarang sih, orang siapa yang nggak tahu sih wakil bupati, wis mesti mewah wah. Gaul, gauli, gagah, tidak suka gagah. Tapi kan masa lalunya kan kita nggak tahu. Nah, kita pengen cerita nih Pak Agus, ayo dong, masa lalu seperti apa gitu loh, dari keluarga ataupun yang terpahit asmara, lika-likunya gimana sih? Iya, ini mungkin dari sejarah ya, historisnya. Saya itu merasa paling indah memori di masa kecil saya. Jadi bapak saya itu tentara pejuang. Bapak saya dulu itu pembunuh penjajah loh. Iya. Tapi kayaknya bapak tidak pernah bunuh dua sih, karena bapak itu udah tiganya dalam arti kalau diserang ya itu itu memang harus saling membunuh kan, karena penjajah Belanda dan Jepang sebagainya itu. Karena tidak dibunuh ya, tapi setelah merdeka bapak nyakiti orang nggak mau nyakiti orang. Sampai bapak itu pejuang komandan, udah letnan waktu umur 20-an ya. Udah letnan juga. Ini ada sedekahnya, ada juga. Bapak di Winosari lama, Kaliwiro. Itu sampai Mbah Wonto sampai sekarang siapa bapak saya. Mbah Wonto yang dulu lah Winosari apa nih Pak saya. Sampai kesukaan bapak saya itu makannya gimana? Sebenarnya ada lauk jengkol dan roti. Gitu. Ya jadi itu sehingga sejarah Bapak gerilya, saya ada ditanya asli mana Bino? Indonesia, kan Bapak tentara. Terus jualnya Indonesia. Pindah-pindah ya, nomaden. Iya. Saya lahir di Jawa Timur di Ngawi, Mantingan, Jerman, Mantingan.
Jerman, jajah betul. Jadi Jerman masih 2 kilo ke selatan, ke pelosok dulu desa namanya Kedung Mangu. Tapi itu jadi Kedung Harjo, karena Mangu itu sepi banget dari Harjo kan itu. Karena Bapak Lurah itu ganti minta usulan bergantian Kedung Harjo. Bapak tentara itu kainan, pertama ibu saya ngasih makan tentara juga pejuang. Anak berangkat di desa di dusun itu kasih makan bapak, ya kiri bapak cinta, jatuh cinta, kiri bapak. Setelah jadi suami istri langsung lepas dari tentara. Karena tentara kan pindah-pindah ke Indonesia. Iya, kiri bapak di desa tersebut malah dipilih jadi lurah. Lurah sampai situ nih jadi lurah. Dan bapak tidak mau dibakar di makam pahlawan, tidak mau dari pahlawan. Ya tidak mau dia minta makam biasa. Dan minta tidak di beton tanah biasa. Biasa? Ya, biasa. Nggak pakai nisan gitu? Ya, enggak. Bukan nisan. Ya, takut. Jadi ada. Lah, itu waktu masih sugeng bapak, kakak saya itu sempat tanya kepada bapak ini untuk menyusui saya juga. Pak, bapak itu mengapa tuh jadi lurah? Lurah kan tidak mudah pangkat. Lurah zaman dulu kan sampai situ, mas. Lurah terus tidak mudah tamat atau bupati tidak mudah. Ya, tidak mudah pangkat turunan enggak. Bapak kita gini, mas, kita jangan mencari jabatan, tapi mencari agar kita bermanfaat orang lain. Bapak walaupun misalnya jenderal, tapi tidak bermanfaat, jadi sebuah dosa. Bapak jadi lurah ini malah merasa bermanfaat. Dan rakyat jelata di kampung-kampung itu air, Pak tentang itu. Ya, kakak tanya lagi waktu itu, Pak, buat dunia veteran dulu Pak. Sekarang kita 2 juta loh per bulan, 1,8 kita itu. Bapak tidak boleh. Mas, bapak perang itu untuk rakyat agar merdeka, agar sejahtera, dan bebas dan belajar. Bukan materi. Anak-anakku jangan diperbudak oleh materi. Materi hanya bantu untuk semacam sosialisasi, ya, sumbangan, bukan untuk diperbudak dengan kemimaan. Makanya saya kan prinsip, saya lebih bangga dengan kesederhanaan, bukan dengan kemimaan. Tanya itu aja deh, kan? Saya kaos itu 100.000 loh mas, tak pakai. Iya pakai ajudan, pakai supir, pakai sama. Masa sih mas? Iya. Aku belikan buju ini. Ya, buju ini sepatu baru baik kali ini, terbaik ini. Pokoknya agak apa ya. Ya, saya cari sepatu, akhirnya saya langsung mantap, bilang. Jangan duit perusahaan ya, karena gen-gen itu laris juga, jadi menurutnya alhamdulillah ya ada rezeki. Nah saya kan ada kursi ya berapa sih? Kan izin Mas Bupati Mbaknya kan bupatinya 5,9 juta, 6 juta pertunjangan gitu. Kalau apa ya, berarti sesuatu hal yang berkesan dari seorang orang tua nih panjenengan ini apa? Iya dengan hati, bapak saya itu hati. Pesan-pesannya termasuk gini. Kowe nggak mau sih pergi sana ke DKI ya, sayang orang yang benci kamu sayangi. Bapak bisa nggak menerapkan? Ya banyak contoh udah. Wow. Tanya saudara saya, tanya Pak Tus. Sayangi orang yang membencimu. Apalagi yang saya. Iya. Itu susah banget loh Pak. Apa loh gitu? Iya kan? Saya pernah. Latihan ya Pak ya. Tapi kalau dengan kita punya, apalagi kita Rasulullah ya Allah. Saya ziarah ke Rasul itu saya nangis seperti luar biasa Rasul itu ya. Itu musik sholat, tidak malas, melakukan. Kalau bisa. Ya kita itu merasa, saya itu merasa paling tidak sempurna manusia kan. Dengan kita setiap waktu kita Rasul, suatu kan Rasul kita Rasul seperti itu di Joni di apa di kan tidak malas. Jadi saya ingat itu Pak. Ya bapak juga gitu Rasul. Ya kita kan banyak ya, kita Rasul langsung. Ya itu indahnya sebenarnya. Nah kita kan banyak yang buah, banyak salah lah. Nah Pak Agus sendiri nih, ini apa ya? Jujur nih Pak Agus, sebenarnya sifat Pak Agus itu seperti tegas seperti bapaknya atau gimana gitu? Nah itu tegas. Bapak menilai sendiri gitu. Iya, sebenarnya tegas dalam arti kalau saya tegas itu melakukan keadaan kejujuran, bukan kemarahan. Karena orang kan tegas dengan kemarahan yang itu salah.
Gitu. Orang marah dia tegas, dia menyakiti orang itu tidak tegas. Tegas itu dalam kita jujur, kita adil. Gitu. Tanya itu saya bantu siapa, tidak pernah saya. Termasuk itu nanti Sekwan Triantoro saksi, saya tuh bantu total, kalau bantu saya total semuanya. Ya. Termasuk misalkan dulu ya, ini satu saya kata korpot ya, itu Triantoro kan PLT support kelembagaan saya, sekarang Sekwan. Waktu itu saya TU SMA langsung saya Indonesia mas, nggak ada TU SMA SMP, ya, pendidik nggak ada struktural semuanya, saya Indonesia. Langsung saya masih tak di Jakarta nih Menpan ya, kita diskusi. Akhirnya Menpan ngakui betapa pentingnya TU SMA SMP. Muncul lagi mas, tahu nggak? Terima kasih, uang yang benar puluhan juta. Triantoro menghadap saya, Pak Kabak, terima kasih sekali dapat tunjangan. Kok belum ambil kamu? Apa jawaban saya? Mas Tri, oh malah ini loh mas itu. Berarti adik saya, karena saya tidak apa saya adik saya, tapi adik saya karena lebih mudah kan. Oh, kita tugas iman di kapal apa itu udah kembali penarikan yang membutuhkan. Dengan kata lain, Bapak menolak? Tidak, tanya Triantoro, tidak tahu. Wow. Tidak tak terima. Kesempatan, Pak. Ada tokoh Kiai Guyon ini. Waduh, itu bukan dana pribadi, hanya terima kasih toh. Ditompok itu bisa roh. Oh iya. Udah Mas Ari. Tapi saya bisa ngasih orang jalur bujung nih kok. Kan jalur bujung nih dah no. Saya ya gimana tetap pengen ngasih. Dan Bapak menolak. Ya tanya aja Triantoro, tanya. Kesempatan. Ada banyak cerita. Termasuk saya misalkan dalam bantuan yang bila nih saya dan Pak Batu misalkan, pengen percaya itu ada grup ya. Ini ya. Waktu telepon Pak, saya itu mengenai Pak Batu, kan. Adik saya perawat. Kalau nanti Pak nanti bayar berapa tak bayarin. Saya malah tersubin senyuman. Kalau tak Mbak, dia belum tahu, saya tanya semuanya lah. Tanya tentang saya. Memang saya maklar kerjaan. Itu. Tak nasihatnya udah malah. Saya itu ada penerimaan dulu kan ya. Penerimaan itu nggak tegel dia baik banget, dia mengabdi kerjanya bagus. Mbak, adiknya ini Pak, mau daftar ke mana di A. Ya tapi tolong Mbak, ini nanti nilainya bagus ya, tetap kita masukkan, objektif lah. Itu. Tapi tolong jangan sampai ada uang. Itu ada uang banget. Saya tidak begitu. Satu contoh, saya kalau milih mas, tangan kiri saya ada Mas Arif sebagai adik, Mbak Farbi adik. Tangan kanan ada 1 miliar, saya pilih kamu. Tuh, saya bukan pilih uangnya. Tuh apa? Sambilnya tidak bapak mati kan? Manusia waktu muda tidak mau. Keren itu. Dan kalau uang malah nanti jadi beban. Tapi kalau dulu minimal ngirim Al-Fatihah, bentuk. Oh iya Pak, ini banyak orang yang nggak tahu nih, termasuk saya sendiri nih Pak. Pak Agus itu berangkat dari keluarga pejuang, berarti hidupnya enak dong Pak. Enak nggak Pak? Ya semua serba kecukupan atau? Oh nek dulu pejuang nggak dalam materi nggak ada. Ini ya tentangnya. Jadi saya tuh karena bapak itu dulu sama jual tabungan bayar kecil banget mas. Dan bapak udah pindah ke kulit Pambodo ya, itu langsung. Iya, tunjangan bapak tidak mau menerima, haknya itu tidak mau loh, itu hak itu mas. Itu kan hak para veteran. Bapak tidak mau. Apalagi bukan haknya. Itulah mengapa saya bapak itu haknya tidak mau. Maksud saya bukan haknya. Mengapa saya tidak mau mampu ya? Misalnya bukan hak saya. Itu loh. Itu. Jadi itu makanya itu saya tuh biasa dalam kesederhanaan. Rumah saya itu bolong-bolong gede. Masa Pak? Iya. Saya masih ingat kakak saya tadi yang ini dulu jadi gede bolong-bolong. Lantainya tanah loh mas. Wow. Lantai tanah tidur saya di itu namanya galang. Jadi bambu itu dipecah-pecah itu terus dikasih tikar, klosok. Nah dan itu apa tingginya kayak banget. Di PP dulu ya baru itu. Nah itu sudah mau tinggi di PP galari tadi mas. Udah mertua itu. Jadi itulah. Hanya saya tuh dia. Nomor 2 tadi saya karena saya posisi tidak punya, saya tuh senang ngopeni binatang. Tapi saya betul aneh. Binatang saya punya banyak kenangan dengan kambing. Ya saya punya kambing, tak mau lebih banyak mas. Penggembala juga. Penggembala. Itu betul siapa pembala.
Nah kambing itu ada yang lucu, anak-anak itu saya kemana ditut nih, lari-lari itu kan. Saya lari juga kayak kambing itu. Jadi kayak sekolah ADE gitu. Saya nonton ya. Karena dulu nonton layang tuh ikut saya kambingnya. Coba tut nih gitu, lucu dari kecil. Dan maksud saya punya burung kutilang ya. Itu tak bebas gitu. Dulu. Jadi tahu kayak kecil, tak pakani. Itu tidak dikerangkai. Tapi saya bayangkan ikut, tapi kemana-mana sih ikut saya. Jadi burung kutilang itu, saya kemana ikut, ya. Karena dari kecil sudah dimakani saya. Dia tidak dikerangkeng. Itu umur berapaan Pak? Itu saya SD. Dari belum sekolah. Belum sekolah udah mengembala. Iya, anak kecil dan boleh main. Jadi kalau kamu grepek ya. Jadi kalau iya. Bener ini. Jadi saya mengapa ini sekolah saya juga lucu. Saya SMP itu belum ada listrik. Sentit, tersumbat. Ireng ganggu. Saya itu ke Mantingan ke pasar itu mas. Waktu SMP kan tidak ada SMP di kecamatan. Di siapa lagi ya? Saya harus ke Seragen. Secara administrasi saya ikutnya harusnya ke Ngali, tapi jauh 40 kilo. Dengan Seragen 15 kilo. Gitu loh. Padahal kalau tam sungai ada perbatasan. Ikutnya Jawa Timur tapi topografi ke Jawa Tengah. Saya ke pasar Mantingan, boleh angkot. Angkotannya kita angkutan pickup itu mas. Iya, iya. Dan itu adalah apa? Barang bakul kambing, bakul ayam, bakul wedus itu. Yo, awal wedus ini bebek. Jika waktu ke sampai Seragen itu, pokoknya lolo-lolo tapi saya nikmat indah lah. Hidung hitam, baju kotor karena waktu dari 2 kilo dari desa Kedungado itu ke pasar Mantingan kan jalan kaki diantar ibu naik sepeda itu kan kotor semua nih dan beliau cek kan masih udut loh gitu. Jadi sampai sekolah udah bau kambing, kotor, batu kotor itu hitam. Karena saya dulu cara ketemu dengan saya. Karena apa saya dulu kan alhamdulillah pintar katanya itu. Ganteng juga Pak. Ganteng juga. Itu kan saya kecil mas dulu. Saya SMA itu kelas 3 masih 155 mas. Pendek. Saya gede mulai kuliah malah. Aneh. Nggak tahu. Setelah itu kuliah nggak mikir nggak kerja. Berarti malah gede itu. Tinggi. Pak Agus kan termasuk golongan cakep nih. Iya. Karena playboy enggak dia mudanya dulu. Kira-kira playboy enggak Pak? Alhamdulillah sih banyak. Nakal iya. enggak gitu. Saya prinsip waktu itu ya. Saya sekali pacaran sekali bujuk. Enggak prinsip kayak gitu ya. Sehingga saya disenengah VCD itu saya enggak. Masa sih Pak? Iya, itu tanya ajudanku itu ada waktu di Mataram ada SMP kelas 2 saya disuapin cewek cantik. Anak direktur rumah sakit. Sekarang jadi dokter kaya di Mataram. Itu waktu saya SMP itu. Ada foto, ada surat, tak suka-suka. Tapi itu dalamnya bukan hanya saya jadi teman saya. Teman saya senang sama itu. Saya jadi orang top disuruh teman saya itu kan. Kita agama ini beda terus bisa. Ini sempat pacaran sama yang itu yang Mataram. Sama-sama dokter itu biasa top lah. Gitu. Nah, setelah itu kan kemarin itu SMP kelas 2, SMP kelas 3 bareng kelas, SMA ketemu lagi bareng, tapi saya itu tuh enggak nemen-nengan cah cilik sih, tapi nemen-nengan sampai kelas 3 lulus nemen-nengan. Setelah ini do tua kan punya grup WA, ya itu mulai yang kan kita sadar aku waktu itu merasa dosa. Ya, padahal aku sekarang jodohnya teman saya, tak suka berarti senang kalau teman saya, tapi kan masih senang teman saya tadi. Nah waktu saya ke Mataram, waktu udah wakil berarti emang duit aja itu tahun itu. Saya ke rumah sakitnya Budi Barono, ada ya. Saya keluarkan dia jemput, sendiri pakai mobil mewah, mobil begatan dia kan ya. Saya ajak makan saya mulai saya minta makan, apapun dia dosa. Udah pulang kan minta maaf. Kan saya tidak menyakiti itu, aku ini nyakiti, tidak sengaja nyakiti gitu. Padahal udah selang bertahun-tahun. Iya. Minta maaf. Wah. Udah bagus dosa ternyata ketemu. Bari dan minta maaf, bukan saya tunda, itu bukan benci ya. Saya ngapain jodohnya dia adalah sahabat saya. Gitu. Sampai segitu. Sahabat saya. Tuh dia kita waktu pipis kita kedua itu. Iya itu. Itulah. Jadi saya ini pesan setelah itu kan waktu itu saya memang tidak tahu. Saya cinta pertama dan dari istri saya. Dan kenal itu di saya karena mengalah. Saya waktu kuliah di Jogja semester 4 kan bar PKL ya.
saya baju kotor, saya Hamin 7 Lebaran, saya pulang bawa motor, udah pakai agak bawah. Ada teman saya kok, Mas, aku janjian lo pacarin, motor rusak, aku bikin Mas Agus. Makasih, Mas. Makasih. Akhirnya juga ada saksi, namanya Bambang namanya. Saya ingat itu, Bambang. Kalau Bambang dulu pacarin guna-guna ada banget. Karena saya nggak tiru, Pak. Nah, saya punya prinsip waktu itu. Setelah itu ternyata malah ketemu Nyonya itu. Nyonya itu yang pertama kali naik bis, karena bapaknya kepala Dipenda Jawa Timur. Dia ketemu kakaknya di Solo, ya, kakak ponakan namanya Budinya, kan kuliah di Solo. Nah mau pulang ke Ngawi, bapaknya dan itu karena kepala dinas di Jawa Timur, tidak ada travel habis, kan mau Lebaran, terpaksa ngebis ganti, di dalam. Jadi aku mesake tapi aku dikira merayu cewek ajar baik, cewek betul-betulan lah di depan saya. Saya sampai dekat masa 2 km saya turun di Mantingan itu, tetangga rumah yang mana dekatnya itu. Dan waktu Nyonya naik ke mobil itu, bis itu saya langsung kok chemistry itu Mas, langsung jatuh cinta. Wah. Aneh kan? Mana pesona pada pertama. Betul ada itu ya. Cinta pertama pada pertama. Saya pulang ngomong ibu ini, adik saya saksi ini, saya nggak ngarang bener ini. Jadi Bu, saya itu kok seneng cewek ya Bu. Terus selama ini nggak seneng ya. Iya. Neng bis, oleh paling ada bakul tempe. Nggak apa-apa tuh Bu. Ternyata kemarin bakul tempe bener kemarin saya waktu kemarin saya bakul tempe saya. Gitu. Jadi nilai setelah itu saya liban prostitusi datang adik saya. Adik saya seumuran sama Nyonya ya, 68 lah ini. Terus dipanggilkan itu, terus ya itulah mulai mulai jalan. Dan jalan pun dilarang waktu itu, saya kan koboi. Saya gondrong pakai jauh lagi segini Mas. Wah, keren. Pakai panggung ini jin bodol gitu. Waktu ini kaget bolong-bolong, kayak motor pinjaman ya. Rocker. Nyonya saya modeling ya, Jawa Timur, cantik, anak orang kaya. Dan sampai mau jodohin yang udah makan. Nah, sekolah dilarangnya dan sebagainya. Nah, akhirnya itu saya tekan. Aneh ya. Jadi bentar Pak, saat pandangan pertama itu kok bisa mantap, wah ini orangnya. Nyonya itu naik bis itu lembut banget itu. Lembut, cantik, manis. Memang putri ya, model Jawa Timur sih. Cantik Nyonya saya. Saat itu jual mahal atau langsung? Aku melakukan kan Mbak Yuni ponaan. Oh. Jadi aku sering Nyonya kan, tapi ngobrolnya Mbak Yuni ponaan. Itu baru main Kartini Ngawi gitu. Terus saya tertarik itu ketemu. Tanya apa? Seru ya. Semuanya sebelah seru kan. Ya ceritanya tidak kalah karuan pokoknya. Di top film menyanyi ya. Baik jadi betul-betul di film kan itu. Mesti asik ya Mbak ya. Asik. Nah paling filmnya juga kok buku karangannya Mas Arif dan Mbak Farah. Siap ya? Siap, insya Allah. Wah, nanti ditulis. Masih ada lagi? Intinya itu ada 3 ya, kesederhanaan, terus kelembutan, sama Kasih sayang. Itu jadi prinsip. Iya. Semuanya pakai hati. Gitu. Dan itu pun juga masalah integritas sudah ya, bahwa saya tidak mau aspirasi, bukan apa-apa ya. Tapi saya tidak mau membenci orang yang misalkan kesel, itu kan terjadi masing-masing. Saya tidak pernah ngelelek orang yang mau ini benar. Buat apa yang jadi yang lain. Padahal orang kan malah berkata, oh jangan gitu, kamu jelek. Padahal dia sama saja kan banyak. Nunjuk sendiri. Saya tidak ada orang yang mau sama sih. Dia kan benar-benar dia mau main ini kan nih, tapi dia masing-masing mau gelas. Saya bisa beri contoh. Pak, apa Bapak terlibat di dalam organisasi apa aja sih Pak? Banyak. Pusat punya ada 5, provinsi ada 10, kabupaten buahnya, RT ada, ketua RT ada. Bagi waktunya gimana? Ya, manajemen waktunya. Saya dari dulu sama Nyonya juga diberi kebebasan. Saya pernah waktu itu tahun 90 jadi ketua ANTI 2 ya, ketua KMB 1, ketua umum BPM dan sebagainya. Saya pernah itu waktu Nyonya masih jumlahnya sama anak kecil Citra namanya itu. Acara waktu itu ada konflik anti antara camat namanya Pak Guntur ya, lalu ketua ANTI Kaliwo Mas Yanto. Saya itu berdarah di desa waktu ketua itu. Saya ke tempat Pak Yanto itu berhubung sampai pagi Mas. Sampai pagi. Dan saya hobi
hobi. Jadi memang udah senang, bukan karena keterpaksaan. Dalam sosial ya. Jadi kalau kita sesuatu itu dengan senang, dan saya hobi ini silaturahmi, saya hobi ngobrol, hobi nonton lain, hobi apa saja. Karena kalau orang terpaksa itu tersiksa. Ini tanya nasihat untuk teman-teman yang muncul ya, yang di politik jadi kan terpaksa. Orang seneng wayang, kalau di masanya orang wayangan kan diundang, kan itu. Padahal dia tidak seneng, tapi kan terpaksa itu. Kan tersiksa jadi sebetulnya dia. Iya kan? Ya saya memang seneng dasarnya. Memang seneng buat sampai pagi tidak apa-apa. Dan saya pernah ada undangan wayang 7 malam datang. Tapi pidato ini tidak pidato nih. Nek wayangan pidato biasanya mau pembukaan itu jam setengah 9. Mau mulai kan kita nyambut. Atau pas musim liburan. Ya, jam gedotan ya. Sampai nyanyi. Terus yang terakhir paling musim goro-goro jam 1. Setelah itu langsung pidato. Masa wayang itu nyelibat enggak? Goro-goro kan ada hiburan. Pidato sambutan Bupati gitu. Jadi yang lain ya pokoknya pindah nonton. Dan nyanyi juga seneng Pak ya. Saya apa saja, breakdance-nya bisa saya. Breakdance. Terus saya juga juara ngaji, ada kayak tadi piagami, juara adzan, juara satu saya. Juara adzan. Dulu sangat bagus mungkin masih SMP, sekarang udah suara ini wis cetak. Saya lagi bayangin nih, apa namanya? Saya juara puisi, juara satu juga, deklamasi. Bagus nih, menghabiskan waktu mudanya itu loh, ngatur waktunya itu gimana? Benar-benar produktif. Iya, alhamdulillah Allah memberi banyak, dan itu diniati saya menghibur sih mas. Sebenarnya saya bonek, diniati menghibur ramai, sama tidak merugikan. Itu pernah jadi waktu saya ke anak selanjutnya itu waktu anak masih pusat itu. Kalau di bawah kan ada musik ya, saya tuh otomatis joget, otomatis student. Anak saya, papa bikin pak, papa yang mau sini bawah sini. Terus aku saya gitu orang mas besar, papa ini kan joget gini kan ternyata pelayan kan dahulu juga seneng kan, menghibur, apa-apa. Terus kata, saya penting orang tuh jangan menyakiti orang lain. Ya, prinsipnya itu. Tidak merugikan orang lain kan tidak masalah. Kalau papa juga kan merugikan, tidak ada ruginya ya. Kecuali bunga-bunga bagi orang kan itu joget itu apa-apa. Saya tuh tidak kirim masih tadi. Saya biasanya rapat mendadak, radap di tadi. Kan biasanya jam 1 kumpul kita rapat mendadak. Kan bagaimana agar kita tidak miskin, bagaimana masa pendidikan, kesehatan, ekonomi kita sampaikan. Itu jam sore langsung pindah ke waktu itu ke mana di Wadah Lintang ya, desa mana ya. Terutama jam 10 malam sampai di Kaligolong itu malam sampai jam setengah 1. Jadi muter ya, muter untuk radap. Sampai setengah malam gitu Pak? Iya, saya tiap hari ambil keliling ini bagus ini. Pahlawan. Nah, naik jam 1 udah mulai sidak namanya. Naik masih sore sampai jam 10 malam lah bisa ngundang Pak Lurah itu. Pak Lurah Pak, tolong dikumpulkan semua tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, kelompok tani, komplit. Kita rapat di bareng. Gimana caranya agar kerja pakainya? Jadi kamu ini masih banyak yang drop harus sekolah. Nanti kuliah CSN. Gimana kesehatan? Ayo gaya jamban. Ekonomi itu ada tanah masih kosong, tanami. Itu dan ya, jalur dana. Karena kan produksinya terendah juga waktu kepilah irigasi. Tapi para pilah harus dibangun. Harus juga. Itu. Ya, teman-teman saya produksi kan banyak. Karena saya PNS tua, senior tua ya. Senior bukan sangat orang, senior tua. Jika teman produksi ya, para bapak produksi, para bapak itu adik kelas saya semua. Coba kita sekarang para bapak bilang, bapak ini. Karena saya dituakan aja itu. Tua memang mas. Itulah sehingga alhamdulillah ya semuanya lancar dan ini doa restunya kita bebas dari termiskin itu kan prestasi. Kita kebumen sekarang. Dulu kan termikir nggak rapat kalau mas orang sopo masih termikir. Siap. Sekarang merdeka. Sekarang ada perkembangan. Iya. Berapa persen? Tapi nanti di COVID ya terlalu pada COVID nanti meski lagi nggak tahu loh kita. Muka-muka lah. Muka-muka kalau terlalu dikerasi diketangkang nanti saya juga di kantor merasa sakit ya. Ini ada cerita ini yang nanti aja lah itu. Ini kan kita kan masalah kita sendiri ya. Oh iya. Dapur kita sendiri. Dapur kita.
Nah, gini Pak, Pak Agus kan pernah muda nih. Ya, Pernah bayangin nggak sih apa jadi bupati lah, jadi orang seperti saat ini memegang banyak apa ya kepala bagi organisasi dan saya cita-citanya itu sepele. Dulu saya tuh suka nonton radio Mas. Saya tuh kan tapi itu penyiar puja. jadi penyiar. Berarti jadinya itu luar biasa Mas. Saya pengen ini penyiar tuh wartawan. Kenapa tuh? Banyaknya penyiar puja tuh buat didukung banyak. Seru banget tuh. Kedua ini wartawan kan wah, kalau kita masih nulis. Padahal saya tidak nulis ya. Saya senang sharing aja Pak. Ya. Ya termasuk saat ini lagi nyerap ilmunya Pak. Penyiar kan Mas Arif? Saya bukan. Bukan, Mbak Farah penyiar. Bukan. Dia penulis. Penulis. Saya tuh sukanya penyiar. Penyiar tuh indah banget Mas. Bangun bayang itu di radio. Kedua ada radio waktu kecil saya. Iya. Ada TV itu ada SMA, ada SMP. Jadi waktu kecil ada radio ketoprak, layangan, gitu. Bentek lah dia. Oh, terus saya pernah itu Mas ketapel loh. Iya. Kan gue lihat dulu ya. Wartawan itu Mas, tahu kulintang Pak. Oh ya saya Pak. Pernah kan gitu? Wah iya, nakal. Seru. Jadi nakal. Ada cerita lagi sana. Nah, saya cuma kalah nakal-nakal sama anak-anak gitu. Iya. Saya pernah maling-malingan itu ya. Saya melompatkan, kan maling saya buatan. Wah, saya melompat pagar, kena carang. Ini sampai kena. Ini ada bekas ini. Wah, ini cara masuk ke kulit saya. Kecantol gitu. Iya. Ini ada bekas ini bukan nakal. Tapi yang masuk atau masuk saya di sana ya ada budi banget. Nah, ada lagi yang lucu itu kan seberangan itu Sungai Sawur itu di mana kan perbatasan. Itu saya kan boleh capek gitu. Malam boleh capek, berbola, pada bulan saya senang karena ada memori dengan bulan. Bulan itu indah banget. Ada bulan berarti ada bakso, ada waliman, terus ada bola pagi. Itu. Terus saya juga di tanggal pondok itu saya di pondok. Oh, gitu. Karena di sana pondok semua. Saya tidur di pondok, saya di pondok. Saya baca tulisan arti Al-Quran, saya duluan baca Quran. Gitu. Tapi rasanya kan agak beda sebetulnya. Iya. Sempat saya kata sama di sebuah pondok ya, Quran dan ini. Di pondok lain di masjid mana itu Al-Fatihah itu saya sebulan nggak rampung Mas. Itu akhirnya saya Mas karena agak terlalu kayak ngaji itu lihat saya kan ya bukan kata Arab nggak tahu ya. Fasihnya gitu. Nggak fasih tapi ada jual satu ada ya. Nah, Suaranya sangat sebetulnya. Terus saya itu bahasa Inggris bahasa lemah. Tapi hanya 100 tadi Inggris sejarah aja 100 ya dibalik ini lagi tapi ternyata saya bahasanya dilatih saya tidak kon itu kon Arab yo kon itu iso Inggris kok doain waktu ekspor gitu berapa itu 100 diulang lagi ekspor dulu lagi wah saya dari putari saya tidak ikut bahasa Inggris agar orang Inggris saya deg-degan Mas ya Allah bahasa Inggris saya mau pakai rumah tidak pernah ikut bahasa Inggris jadi sekarang di luar negeri saya itu mesti penerjemah atau bareng-bareng dulu lawannya di Jerman pernah ke Jepang juga tuh Pak. Saya luar negeri hampir semua. Saya sekolah di luar negeri. Itu pakai bahasanya komunikasinya. Ya, karena bareng-bareng nonton. Wah. Tapi nek mendengar tidak iso Mas. Iya. Mendengar tapi nek itu ngomong itu dengar saya kan berarti Jawa. Saya ya iso presentasi. Di Jepang kan saya belajar di Tokyo itu 2 bulan belajar teknologi. Di Nagoya. Jadi saya di Jepang itu 3 materi Mas. 2 bulan di UNCR di Nagoya, 1 bulan belajar keuangan di Tokyo, ya. Tokyo GDP, Japan Bank, ya, belajar keuangan. 1 bulan saya di Asaido, di lingkungan hidup, hutan itu sana hujan itu air bening Mas, di Jepang. Nggak perlu kotor kita, hujan bening Mas, selokan itu bening, jernih. Bisa ya. Luar biasa. Jepang itu. Disiplinnya juga bukan main. Saya juga belajar di Cek Jerman kan harus tadi. Jadi kalau kita bisnis itu harus ada pengukuran. Perencanaan itu ada ukuran-ukuran. Itu jelimet jadi ini. Orang saya dititip ini enggak. Dan kita ada forecasting yang bagaimana agar kita itu awal ada. Tapi makanya kalau saya itu lebih dari di forecasting di apapun yang ada peningkatan, kurangi bahannya untuk perusahaan.
Ibu bertanya menangis. Tapi itulah, atau itu hanya masing-masing. Kamu jawab masing-masing aja, nggak pernah aku itulah. Yang penting pribadi kita. Nah, gini Pak, pesan buat anak-anak muda nih Pak, untuk lebih optimis mungkin ya untuk jenjang tua dan ke depannya. Karena ya ini mulai dari perjalanan hidup Pak Agus ini kan mudanya seperti itu, ternyata masa tuanya bisa loh ketika lah. Itu kuncinya apa Pak? Ya, sebenarnya kuncinya ada duit. Duit bukan duit uang ya. Ya, Duit kita harus doa. Punya kita usaha. Doa usaha. Inya kita bisa istiqomah. Disiplin. Istiqomah itu ya kalau dilihat bahasa. Istiqomah kan kita apapun kita udah berdoa berusaha maksimal ya. Semuanya nggak lama. Kita berhak merencanakan. Dia memutuskan hasil itu kan Allah. Wah, ya ini. T-nya apa? Ini takwa. Dicoba apapun berusaha untuk takwa. Doa, usaha, istiqomah, dan takwa. Prinsip itu. Ya saya itu enggak pernah lihat dari casing. Kadang orang kan lihat dari casing. Oh, tahu pakai dasi, pakai ya pakai apa kita saling ya saling. Saya melihat bukan dari casing, dari hati, dari aura hati. Ya, karena banyak yang orang itu menurut saya munafik, munafik kan, munafik banyak. Itu yang ada yang bicaranya kan, utangnya pi, satunya si. Nggak ngerti ya? Iya. Bicara, otak, hati beda. Ya, pesan saya jangan kita harus positif tinggi pada semuanya, tapi harus jangan mudah percaya pada penampilan Messi. Ya, karena itu banyak penipuan. Iya. Itu. Saya bicara dengan speaker durian. Kita koyok preman ya apa, tapi cuma hatinya. Iya. Kita semuanya kembali hati. Hati yang harus dilembutkan hati ini. Di mana hati ini kita semuanya Allah. Teman banyak yang seperti ini muncul, banyak teman-teman yang tahu. Oh ini kan. Gimana ya kita semuanya pakai itu. Biar kebanyakan kita kewajiban ya sholat 5 waktu ini itu wajib. Kayak yang muslim yang lain ya, kita harus toleransi. Ya, walaupun kita di hati kita yang terbaik agama kita, jangan sampai berkata-kata itu kan jelek. Itu kan menyakitkan kita. Jadi kita baik dan kalau bisa kita suka-suka semuanya itu paling indah. Dan maksud kita ada bapak yang minta Allah. Nah, ini pun saya juga ada ujian ya. Covid ini kan malam ini agak sepi, dulu ramai banget waktu buka di bulan. Dulu waktu belum ada Covid mas, itu 3 jam habis. Ini murah dan ini murah kan ini kan murah kafe dan enak. Iya. Nah ini nih Latofa ya Pak. Latofa ternyata Pak Agus buka warung. Katanya kenapa namanya warung gitu biar merakyat ya Pak. Merakyat. Tapi benar-benar harganya merakyat. Nanti perlu dicoba. Rasanya enak ya tadi kita ya. Baru nyoba yang satu aja. Banyak ada yang sabu, apa yang itu yang dimasak dingin, dan ada yang daging dibakar. Dan itu nyoba kok. Gak apa-apa sekarang nyoba gak apa-apa itu. Dan tempatnya juga instagramable banget ya mas. Iya. Murah. Kalau di atas bisa lihat pemandangan bagus. Naik kanan, bisa naik. Sana. Ya naik itu ke atas. Tapi langit atapnya. Nah, sore kan sekarang selesai. Bukanya dari Kayaknya jam 10 sampai jam 9 malam. berarti salon tetap buka gitu ya. Salon tutupnya jam 6 sore. Nah, ini sampai malam. Pokoknya di Salon Citra atas Salon Citra. Ya, Latofa warung. Lantai samping garasi. Harganya murah, enak, suasananya nyaman keren. Ini juga mas, kita usaha itu jangan profit oriented. Ya. Ada aspek sosial. Itu jadi amal ibadah. Ya. Warung, ya, ada jajan. Bismillah diniati ditambahi entah sayur, entah nasi apa itu. Jadi segala sesuatu itu misalnya ibadah itu murah, betulnya, tidak mahal. Ini, nah, sebentar Pak, ini kembali ke ini Latofa apa warung dulu nih, mau tanya ini dengan harga segini kok ya
nutup dulu. Maksudnya harganya murah gitu. Itu juga saya dulu kan waktu buka salon Citra, potong 5.000 loh Mas. Lama-lama. 5.000. Iya, benar itu. Tukang potong saya Febri pindah di depan aku itu, saya ketemu. Tukang potong sama dari saya. Tapi dia sepi, tidak lagi. Sini baru sama aku itu. Waktu itu saya diprotes guyonan yang Mbak Ariati sama itu. Bu Agus, salon Citra masuk mewah, tempat uang itu ramah tidak itu murah. Itu kok malah 5.000-an, gondong sing tempel aja 5.000. Dirupikan lagi. Terus kita naikkan ya kan 15 standar. Ya standar masih murah. Potongan 50 masih badi loh Mas. Gunting kan paitan gunting tau. Badi. Mengapa harus 100.000? Menurut saya lebih baik kita untuk dikit jadi bukit. Iya. Ya gitu. Dan itu ada beda sosialnya itu. Ada panas sosial dari semuanya. Gitu, Mas. Selain minimal 2,5% kita sisihkan untuk sosial. Ya, jadi ada bisnis itu ada berbagai ibadah. Ibadah kita dimulai, jual apa dia tambahin, ya, murah lah itu udah sosial. Hasilnya pun kita untuk sosial. Itu double. Jadi pangkat ibadahnya gitu Mas. Ada cerita yang menarik saya dari Mbak Sawia tadi baru aja tadi ya baru subuhan tadi saya baca. Itu ada suami istri miskin, tapi dia orangnya baik banget. Kadang Nabi Musa bisa juga sama Allah ya di dalam negeri. Waktu juga sama Nabi Musa. Ada Nabi ini saya kok miskin terus saya pengen kaya cukup sampai ke Allah. Nah, Musa kayak Allah. Ya Allah ini ada pengen kaya ini. Yaudah nanti kasih kekayaan setahun. Mau enggak? Mau. Tahun. Nah ternyata bertahun-tahun malah semakin kaya. Nabi Musa kan tak pernah kan bertahu karena ya Allah. Ternyata itu kok sampai sekarang masih kaya. Allah gini. Nah, gitu. Ini orang terus kayak kekayaan. Ternyata dikasih untuk sedekah, dibagikan semua warga. Itu. Nah itu masa Allah kan maha kasih mas saya. Orang manusia saya maksudnya kalah dengan manusia. Ya harus tetap gitu. Ya. Masuk akal sekali itu. Allah yang mahu kalah sama manusia. Ya. Nah itu gitu intinya. Jika orang yang kudunya setahun kayak dimiskinkan karena disedekahkan, ternyata mati dilibatkan diperpanjang malah juga. Dan ini juga tak mati muncul Mas ya. Banyak orang yang misalkan ya, tak mati ya. Nah, ternyata endingnya juga. Iya, endingnya pasti sih. Ternyata dan alhamdulillah saya hanya karyawan potong rambut. Warung makan itu dulu di Malaysia buka warung makan juga. Memang anak saya itu anak bupati, kuliah di Semarang itu supir Grab loh Mas. Cuci sepatu nih, cuci sendiri Mas bisa. Putrane panjenengan. Iya, maksudnya ngegrab ngojek di sini ngegrab itu anggaran ramah itu yang desa yang kampung-kampung kota kan mobil sesek penghuni barang bakul-bakul itu Mas orang sudah mobilnya sedeng kok jeneni itu enggak apa panjenengan Pak ya, saya enggak akan menerima itu ya saya terlalu dulu bangga putranya nah, mau anak saya juga tidak pernah merasakan kesombongan dari orang tua karena saya tidak mau tidur di rumah dinas di sini. Karena rumah dia rumahku, saya rumah dia aja. Keren. Gitu. Itu sepatu itu ada. Sus laundry dulu itu sendiri, baru dia mati. Itu cabangnya punya di Jawa Dasar ada cabang sus laundry. Anak saya dengan. Wah keren nih. Nah, kalau mau laundry sepatu nih bisa kesini juga di salon Citra ya. Anak saya bikin ini kan setnya anak gusan sendiri juga. Saya bisa di lantai bisa dan itu selesai. Terus buka itu bikin semacam apa itu loh yang minuman itu yang di mall itu 20.000 bisa Thai tea ya itu yang 5.000-an bisa itu enak juga. Ayo nanti ada pesan Thai tea masih ada pesan kan ya bukan ada itu jadi caparin apanya. Kembali lagi nih Pak nih ya, masa lalu katanya Pak Agus ini dulu mudanya pernah jualan tempe kempul. Waktu gini itu karena gini Bapak Ibu itu saya kan kerja
Dagri 01 nya diperbantukan di Semarang. Iya. Semarang taruh Wonosobo. Saya maunya saya yang lain nggak mau. Hanya saya kan bapak saya kita pernah berjuang di Wonosobo. Nama di sini lama. Kelas kedua dari sekitar 40 sampai 54 tahun di sini. Bapak itu di Winosari itu tentang Mbah Joyo yang malu. Nah sehingga akhirnya saya mau terus lalu bikin rumah mertua. Tanah langsung beli Pak Bro. Pak Bro itu Pak Dwi tahu itu. Pak Bro itu kan bapak beli lah Pak Bro itu dia Pak Bro. Jadi betul-betul saya bukan beli saya, beli bapak mertua mas. Dibangun rumah oleh mertua. Karena itu capak saya udah punya rumah. Sampai kepala dia saya seluruh pagar saya. Karena saya tidak mau main proyek sama sekali. Anak aku tahu semua, saya tidak mau. Iya termasuk PPL dulu semuanya tahu lah saya itu tadi kasih uang. Apalagi uang proyek, uang terima kasih terhadap tidak bisa bangun pagar mas sampai kepala dinas. Akhirnya nyom prihatin jualan tempe keripik loh. Jadi keripik di TP ke dari bar kantor saya jualan sampai tak ke Banjarnegara itu yang Bu Mansur tadi TV itu semuanya sampai termasuk Semarang. Dari bar kantor itu sampai itu. Padahal sudah jadi kepala itu. Pak Dinas. Kepala dinas Semarang. Tapi kalau kan saya mulai masih 37-an, masih muda dulu. Itu saya pakai jeans kaos kita isi. Bukan Pradina, tahunya nggak Pradina. Saya nifaknya dijual 3 kali loh kan. Akhirnya bisa bangun pagar, alhamdulillah gitu. Terus sekarang ganti nyonya ke skincare itu. Karena salon jasa itu lebih profit. Ya, Jasa itu profit. Makanan juga boleh, saya buat rumah makan juga dulu di Manisan Indah juga. Makan gudeg dulu gitu. Pokoknya saya berbagai usaha. Karena tadi kuliah saya halalan tuh. Bapak ini sebenarnya pemikir atau apa sih Pak? Golongannya ke sebenarnya? Saya golongan penikmat. Penikmat. Jadi penikmat dalam arti kita golongan orang syukur. Saya ada kunci karena ada yang banyak tanya Pak itu Pak agungnya lebih muda ya betul. Dasarnya apa? Ada 2 jawaban mas. Satu yang jawab, satu yang serius. Yang jawab itu saya tanya Pak Bupati muda ya. Saya itu sukanya makan daun-daun muda mas. Daun muda, pecel, sayur dan lalapan muda itu. Ya. Saya minum itu air kelapa muda. Dan itu benar saya kayak di seperti lalu ngerti masih kelapa muda siapin. Saya gauli dengan anak muda. Ini bapak Sani. Ini pun saya suka kacang muda, jagung muda. Dan saya tuh kayak makan lauk suka kambing muda. Kambing muda tuh istrinya muda. Awet muda. Istri saya awet muda karena ya. Punya salon Citra. Salon yang super murah dari super mewah. Chemical di klinik lain kalau kata saya kita 70. Detok detok 500 ini hanya 100. Detok penghilang racun wajah itu. Itu. Surat Malik di mana itu 5 juta sini ya gitu saya kan. Nah, besok bojoku tak cariin. Iya, baru tahu. Ya dari depan tuh kelihatan mewah sih, jadi mau masuk tahu. Lah itu kadang itu nggak tahu kalau ini murah. Warung kan nggak tahu kan. Iya. Masih belum tahu ini murah warung makan nih. Padahal nih saya dijajak nih Pak sampai itu dulu Pak Tukio ya di Taman Dwi. 6 orang habis 3 juta 4 juta. Sini Pak berapa? Ini bukan warung ini Pak, ini mah kedai atau kafe gitu. Bukan warung. Itu harganya ada warung mas. Harga warung. Harganya warung. Nanya dong Pak Farah. Apa gitu? Terpesona banget sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa lanjut besok lagi. Lanjut aja. Lebih. Iya, makasih sekali. Kita semakin sayang karena udah kita sekandung ya, sekandung hati bareng di sini. Terima kasih banget Pak. Nanti kita bakal lanjut lagi Pak. Iya, connect sessionnya. Pokoknya penasaran banget ini sama Pak Agus nih kok. Semakin seru. Besok mau bahas apa gitu ya. Oh mas kan, saya nggak lucu belum, serius belum tadi kan? Iya tadi. Zaman itu ada. Saya tuh punya rumus 11S. 11S. Apa itu? S1 sholat. Satu sembahyang itu ada sholat. Hubungan antara Maha Pencipta dan kita. Allah yang mencipta semuanya. Kita semuanya Allah. Itu segala sesuatu sudah serahkan. Kita berencana sebaik mungkin apapun, doa apapun, semuanya Allah. Yang kedua kita harus syukur. Dapat apa
syukur. Ini sepi sama ini, kita syukur aja. Dan berarti kan kita kayak COVID ya. Ada sepi, syukur aja. Nah, ketika sabar. Karena orang yang lapangan kalau bal ya sabar. Dan syukur tadi akan kok bal, cukup LC. Disyukurin ya. Keempat kita harus tetap senang. Apapun kita harus senang. Asli ibadah yang paling murah. Ya. Walaupun kamu sama cekcok kayak karo bujurin kan ya, di luar ya harus senyum. Itu. Kelima kita tetap sopan. Ya. Ya, sopan. Dan saya bisa lihat dong, saya dikiting, saya tidak sopan siapapun. Sopan siapapun, dimanapun apapun, dengan siapapun, apapun. Ya. Ya. Santun. Ya. Ketujuh kita harus tetap senang-senang mas. Itu kita. Karena senang menurut Dokter Agus. Agus juga Dokter Surabaya loh. Di pada itu pada itu Dokter Agus katanya senang itu kita berdandan lancar mas. Itu kambing masuk apa tidak mengandung kolesterol, sapi tidak mengandung kolesterol kita makan, kalbu tidak mengandung kolesterol itu kalau kita senang. Itu makanya COVID itu kan kuncinya kita imun senang, tidak susah. Mana kalau kita tampil bahaya susah bisa kena ini. Itu happy saja gitu. Karena kambing, sapi, kalbu tidak mengandung kolesterol. Kambing mengandung apa kambing? Kambing mengandung cempe. Kambing mengandung cempe. Sapi mengandung kutil. Kalbu mengandung kutil. Sama sok kambing mengandung cempe. Anak kambingnya cempe. Anak sapi kan kutil. Anak kalbu pedet, anak kalbu kutil. Tapi ini dalam arti guyon, dalam arti yang betul, katanya Dokter Agus itu kita harus senang. Jangan positif tadi. Juga sulit nanti kalau udah syukur sabar, harus senang hati kita. Harus syukur. Ya pokoknya kayak apa disengani tujuan misalkan ya, terus senang aja. Gitu. Syukur, kan sabar dan senang berarti. Nah stres ya repot. Makanya salah satu kunci kita tidak stres. Kalau kita tidak melanggar, jangan pegang tidak korupsi, jangan ayam. Ya kan itu, ada orang KPK, mau bicara, bukan ayam mau bicara. Pokoknya itu misalnya korupsi ya, itu dekat mas. Ada takut atau beli ada kan mati. Itu kan, itu SK8 ya. Ya. SK8 kita seger-seger. Seger itu saya ngambil dari kiai saya Putranya Muhammad Kajura. Saya kan ngaji di sana, Muhammad Hamid. Ya. Itu yang seger. Kalau dengan apa itu lucu mas. Itu makan apa aja sekerjaan orang. Pernah orang mengandung itu mau meskerang. Itu kalau makan juga daging itu malah seger itu kan seger. Ya, jadi bisa merubah air jadi bensin seger itu. SK10 kita harus sayang sesama hamba Allah. Sayang sesama hamba Allah. Apalagi dengan manusia tadi, dengan binatang pun kita harus sayang. Jangan senang binatang, kasihannya ini hidup juga kan. Nah, hidup mati binatang pun jadi kan Allah juga kan. Itu nggak terpaksa kadang-kadang soal ini koyo ya ono apa nyamuk bingung tidak sengaja gitu. Nah itu ya jangan terus saya kadang soal ini refleks ya sayang sama Allah. SK11 kita harus bersedekah hasil berapapun sedekahkan minimal 200 kan kewajiban insya Allah. Jadi yang cita-cita itu ada kita juga orang yang meninggal pun ternyata disedekahkan dari umur panjang. Sedekah itu jalan ya juga. Dan S ke 11 berarti mati bisa menjadi 11 boleh 12 ya Pak. S berapa sih penting S11 kita itu 12 ya. 12 itu benar. Kalau pagi kita sama satu pagi sarapan. Wah, mantap. Gitu. Makasih Pak. Pokoknya yang bisa kita ambil dari obrolan yang sederhana ini sebenarnya. Tapi tetap nanti lanjut. Ya, tetap sampai final. Kita harus kupas sedalam. Jangan sampai kita tersambung terus bersambung. Siapa ya? Tersambung terus. Oke, siap. Nanti kalau perlu bisa juga
nyonyanya juga. Iya. Iya. Nyonya terus Mas Gusanto sampai putra-putranya. anak Mas Bupati kebetulan apa ya kebetulan nyonya kan juga Iya. itu kan itu anak Bupati Jawa Timur itu kebetulan tempe. Jadi ibu saya betul ternyata. Nah kalau anak ibu sekarang anak baku tempe bener ternyata ya. Kan tadi buat thumbnail berawal dari apa? Penggembala jadi pemimpin. Thumbnailnya. Kemarin saya di JTV itu judulnya From Zero to Hero gitu. Tapi itu bahasa Inggris kan udah bingung ya. Nah saya itu gembala itu kan betul. Saya angin wedus, langsung coba angin wedus dari apa? Tapi yang jelas bagus. Yang lebih penasaran tuh malah sekalian, saya kan calon gubernur di Banten. Angin wedus calon gubernur. wah, amin. Oh itu malah promosikan. Oh ini loh, aku pernah ngandani atau masih kayak YouTube itu siapa itu judul. Jadi judul itu saya menarik. Iya. Ben uang nonton YouTube ben moco. Judul itu penting gak mas? Iya. Saya dulu ikut saya juara juga dulu. Jadi kita bikin orang itu penting tertarik. Konsep marketing kan yang 4P itu saya 11P ya. Saya bisa marketing juga kan. Ya saya diundang di mana-mana mas. Iya. Ya saya banyak aneh juga waktu saya seminar di Unika School Pranoto kan. Itu padahal Menteri Pedesaan Mas Ganjar Pak Gubernur tiba-tiba Pak Rektor ternyata malah dia sama saya tahu-tahu banget akhirnya rektor bilang gini ternyata Bapak pernah disenyaw dia Unika itu kan semua dosen setiap tahun ada motivasi dosen ini motivator itu mas di mana betul Pak Rektor saya tuh ngajak para profesor dosennya saya kan tak kirim juga dia itu Karena juga wah bangga banget punya bapak. Kita gali lebih saya dalam tuh pernah lagi jadi tentang dosennya para profesor betul hanya di Unika itu hanya di Kesrati Februari tahun lalu. Wah ini keren nih buat thumbnailnya dosennya para Profesor. Wakil bupati dosennya para profesor. Wah. Ini satu lagi waktu di Diklat di Jakarta integritas aku sudah tadi yang memang berbedanya saya itu diklat bupati wali kota dan wakilnya wakil gubernur di Jakarta bahkan di ranking dari satunya saya dari satu mengambil juara favorit saya narik Pak Gubernur loh Pak. Berarti Pak Gubernur melantik Pak Gubernur jadi juara favorit. Tapi dulu tuh aneh orang koran dulu koran masuk itu nggak tahu kok ya saya tuh nggak sih memang saya tuh dulu sampai nggak pencitraan sih jadi wartawan memang nggak pencitraan saya nanti aku siapa apa nggak citraan. Tapi kadang posisi dari saya Pak ya kadang memang susah dapat informasi yang hal-hal seperti itu sih. Sebenarnya pingin apapun. Tahu semuanya saya bersifat tahu semua. Tapi ya karena tadi elektabilitas kejujuran itu kalah dengan. Wah, keren. Terima kasih Pak Agus. Iya. Semoga sehat selalu dan ya besok sepatu aku lu lagi ya. Siap. Yang harus merasakan makan sing masak langsung. siap. Siap next time. Ya saya bukan politik apapun, hanya akibat Pak Ustaz. Saya di baru mana-mana. Itu beliau kamu coba. Orang baru beliau mana-mana. Sampai bakul itu tak pernah. Karena itu berarti itulah indahnya hidup kan. Dan Bapak pesan, yang penting bermanfaat mas, bukan jabatan. Mengapa saya tidak jago bupati? Ya. Nah itu sekalian dijawab deh Pak. Kenapa nggak nyalon bupati lagi? Bukan berarti saya tak laku ya. Iya. Ini banyak nanya. Iya. Saya ada biayai ya mau. Ya, saya tapi tadi saya menjaga hati. Pak Bupati kok kakak saya, Bapak Bupati kok kakak saya. Dan saya pengen prinsip saya menghilangkan permusuhan. Wali kota Bupati saya bisa tuh saya dukung mau 3%. Ya, saya pengen contoh hukum tadi. Buat apa rebutan jabatan? Kan buat jabatan, tapi manfaat. Ada contoh menarik dari kerajaan Majapahit. Gajah Mada hanya patih kan? Iya. Rajanya Raja Wijaya. Gajah Mada Raja Wijaya terkenal mana? Ya? Iya. Dan karena rukun menyatukan Nusantara loh mas. Kerukunannya dari Raja Gajah Mada itu. Dan rajanya itu menyediakan Gajah Mada untuk berperang sampai Sumatera apa itu.
Ini mengapa rebutan jabatan? Sampai-sampai menghalalkan segala cara. Sampai ada fitnah, berita dan sebagainya. Membeda orang lain. Karena fitnah daripada lebih kejam dari pembunuhan. Berarti berapa orang yang dibunuh dan dibuat arena pergulatan bupati. Itulah yang datang dari bupati. Keren. Semuanya tambah anget nih. Dan juga konsep mas, sebenarnya kan di dalam dunia santren. Mengapa di santren itu tidak ada kursi? Kasihan toh mas. Ya. Kan tidak ada kursi kasihan. Ya. Dampar. Pakai dampar. Pakai karpet tuh. Ya. Lesan santri kan tidak ada yang dampar, tidak ada kursi. Santri Iya. Makanya kecuali si khotbah si cidok tak. Ini santri yang semuanya di lesan kabeh sakya ini kan. Itu karena apa? Tidak ada kursinya kan. Santri tidak berurusan kursi. Buat apa berurusan kursi tadi? Itu. Tetap santri ya. Mengapa aneh? Oh mendalami agama malah mengangkat segala cara. Udah bupati ini sampai kirim status quo diciptakan dengan korupsi dan besok bayar bisa jadi lagi. Mantap. Terima kasih Pak. Ya. Ya makasih sekali. See you next. Diulas ke depan. Kasih sesi berikutnya. Okay, thank you very much for your question. My son and my Daughter. son and my daughter. Anak-anak itu.